Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini perkenalkan dulu saya Vika Sanian Rusabila NIM 12204193051 dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai bab matriks untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Nah, pada video ini lebih khusus membahas tentang subbab operasi aljabar pada matriks, yaitu mencakup penjumlahan, pengurangan, serta perkalian pada matriks. Langsung saja ya ke pembahasan. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan matriks, jika A dan B adalah sebarang dua matriks yang berordo sama, jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Nah, jadi syarat penjumlahan di sini itu ordonya harus sama. Kalau satunya ordo 2 kali 2, maka matriks satunya ordo harus 2 kali 2 juga. Nah, kalau ordonya tidak sama, maka tidak bisa kita jumlahkan. Nah, matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Matriks lawan dari matriks A dinotasikan dengan negatif A adalah matriks yang elemen-elemennya lawan atau negatif dari elemen-elemen matriks A yang seletak. Nah, penjumlahan matriks ini mempunyai beberapa sifat, yaitu antara lain yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana sifat yang pertama ini merupakan sifat komutatif. Kemudian ada sifat yang kedua yaitu jika A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini sifat asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Kemudian yang ketiga yakni A ditambah O sama dengan O ditambah A sama dengan A. Dengan O adalah matriks 0. Jadi apabila ada matriks, kita jumlahkan dengan matriks 0, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Kemudian sifat penjumlahan matriks yang terakhir ada A ditambah negatif A sama dengan O. Dengan negatif A adalah lawan atau negatif dari matriks A. Kemudian selanjutnya yaitu pengurangan matriks. Jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang berordo sama, pengurangan matriks A oleh matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan matriks A dengan lawan matriks B. Nah, bentuk simboliknya seperti ini ya. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif dari B atau lawan dari B. Untuk lebih jelasnya, misal saya punya matriks A beranggotakan A, B, C, dan D, dan matriks B beranggotakan E, F, G, dan H. Maka, matriks A ditambah B itu sama dengan A, B, C, D ditambah E, F, G, H. Nah, untuk penjumlahan matriks tadi kan yang dijumlahkan harus letaknya sama. Jadi kalau A ini kan terletak pada baris pertama, kolom pertama. Nah, ini maka harus dijumlahkan juga dengan elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Jadi, A ditambah E. Begitu juga dengan matriks, elemen matriks yang berada pada baris pertama, baris kedua, kolom pertama. Harus dijumlahkan dengan elemen yang terletak pada baris kedua, kolom pertama. C ditambah G. Kemudian di sini ada baris kedua, baris pertama kolom kedua. Ini kita jumlahkan dengan baris pertama kolom kedua. B ditambah F. Dan yang terakhir, baris kedua kolom kedua, kita jumlahkan dengan baris kedua kolom kedua. D ditambah. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau pengurangan ini tinggal beda tanda ya. Kalau tadi kan penjumlahan, kalau ini pengurangan. Jadi A dikurang E, B
B dikurangi F, C dikurangi G, D dikurangi H. Atau tadi sama dengan matriks A dikurangi lawan dari matriks B. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misal, saya punya matriks A beranggotakan 7, negatif 2, 1, dan 2, serta matriks B beranggotakan 1, 3, 3, dan negatif 4. Maka, apabila matriks A ditambah matriks B itu 7 ditambah negatif 2 sama dengan 5, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4. Kemudian untuk yang pengurangan, ini tinggal kita kurang-kurangkan. Ini dikurang dengan ini, negatif 2 dikurangkan dengan 3, 1 dikurang dengan 3, 2 dikurang dengan negatif 4. Maka menghasilkan elemen 9, negatif 5, negatif 2, dan untuk konsep penjumlahan dan pengurangan matriks ini sebenarnya sama seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan biasa, cuma bentuknya itu berupa matriks. Tapi ini termasuk masih mudah ya, karena cuma penjumlahan dan pengurangan saja. Tinggal kita memperhatikan letak-letaknya itu harus benar. Kalau kita menjumlahkan pada baris 1 kolom 1, maka gandengannya juga harus baris 1 kolom 1, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ini kita membaginya menjadi dua. Yang pertama, perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Kemudian perkalian matriks dengan matriks atau perkalian dua matriks. Nah, untuk yang pertama, perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real itu bilangan apa toh? Ya, bilangan 0, 1, yang negatif, semua bilangan. A adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Untuk sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks itu ada beberapa. Misalkan P dan Q adalah bilangan real, A dan B adalah matriks-matriks berordo M dikali N. Maka perkalian bilangan real dengan matriks memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, P ditambah Q dikali A sama dengan PA ditambah QA. Kemudian, P dikali A ditambah B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian yang ketiga, P dalam kurung Q dikali A sama dengan PQ dikali A. Kemudian 1A, maksudnya 1 dikali A itu sama dengan A. Kemudian yang terakhir ada negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Kemudian yang pembahasan kedua yaitu perkalian dua matriks atau perkalian antara matriks dengan matriks. Perkalian dua matriks didefinisikan bahwa jika A adalah matriks berordo M dikali N dan B adalah matriks berordo N dikali P, hasil kali AB adalah matriks C berordo M dikali P. Nah, di sini itu maksudnya ya, jika ada dua matriks yang ordonya itu berbeda, A ini kan ordonya M kali N dan B ordonya N kali P. Nah, maka hasil dari AB ini ordonya M dikali P. Jadi kita ambil yang depan dan belakang. Misal ya, saya punya matriks A itu ordonya 2 dikali 3. Kemudian matriks B ordonya 3 kali 2. Nah, maka hasil kali AB ini, yaitu matriks C, itu ordonya 2 dikali 2. Dari mana? Karena ini tadi kan M-nya, ini P-nya, maaf ini N-nya, kemudian ini N-nya juga, kemudian ini P. Nah, di mana hasil kali AB itu
itu ordonya diambil dari bagian depan dari matriks A dan belakang matriks B. Jadi C itu nanti ordonya 2 kali 2. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4. Begitu hasilnya. Kemudian elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J ditulis CIJ diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen-elemen kolom ke J dari matriks B. Kemudian masing-masing dijumlahkan. Kemudian perkalian matriks ini juga mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, A dikali B tidak sama dengan B kali A. Ingat ya, matriks itu kalau letaknya perkalian diubah itu hasilnya juga berbeda. Meskipun matriks yang dikalikan itu sama, kan ini A dikali B, ini B kali A, cuma kan letaknya berbeda, itu hasilnya selalu akan berbeda. Kemudian AB dikali C sama dengan A dikali BC. Ini merupakan sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Ini menggunakan sifat distributif kiri. Kemudian B ditambah C dikali A sama dengan BA ditambah CA. Ini merupakan sifat distributif kanan. Kemudian ada A sama dengan A, itu sama dengan A. Dan yang terakhir ada, jika A transpos dan B transpos adalah transpos dari matriks A dan B, maka A dikali B ditranspos itu sama dengan B transpos dikali A transpos. Nah, ini nanti sifat yang ke-6 bisa memudahkan kita untuk mengerjakan soal. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soal supaya kalian bisa lebih paham mengenai materi hari ini. Misal, diketahui matriks A beranggotakan 7, negatif 2, 1, dan 2. Tentukan 6A. Nah, ini termasuk dalam perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks betul. Nah, caranya mudah saja, tinggal mengalihkan 6 dengan matriks A. Di sini berarti 6 dikali 7, 42, 6 dikali negatif 2, negatif 12, 6 dikali 1, 6, 6 kali 2, 12. Kemudian, saya punya matriks P itu anggotanya 1, negatif 2, 1, negatif 2, 0, 7, 2, 1, 3. Nah, ini ordonya berapa kalau matriks P? Iya, betul, 3 kali 3. Kalau matriks A tadi 2 kali 2. Tentukan 2P. Nah, ini masih sama, yaitu termasuk dalam perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Udah, tinggal mengkalikan 2 dengan matriks P. Berarti 2 kali 1, 2, negatif 4, 2, negatif 4, 0. Ingat ya, 2 kali 0. Bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Kemudian 2 kali 7, 14. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Dan contoh yang terakhir yaitu diketahui matriks A beranggotakan 2, 4, 1, dan 2. Matriks B beranggotakan 7, 3, 1, dan 2. Tentukan AB. Nah, AB ini apa maknanya? A dikali B. Nah, untuk mengkalikan matriks dengan matriks ini perlu kehati-hatian ya. Kalau bisa perlu alat bantu, bisa pulpen atau penggaris untuk melihat baris dan kolomnya. Nah, langkah yang pertama, ini kan letaknya baris 1 kolom 1 ya, berarti kita mengkalikan baris 1 kolom 1. Nah, kemudian depan dikali depan, kemudian ditambah belakang kali belakang. Nah, berarti kan 2 kali 7 ditulis di sini ditambah 4 kali 1. Betul ya? Kemudian baris kedua kolom ke-1, maka letaknya di sini. 1 kali 7, kemudian ditambah 2 kali 1. Betul ya? Kemudian baris ke-1 kolom ke-2. Letaknya di sini, baris 1 kolom 2. 2 kali 3 ditambah 4 kali 2. Betul ya? Kemudian yang terakhir, baris kedua
kolom kedua, letaknya di sini, baris kedua, kolom kedua, 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. Nah, kemudian kita tinggal menghitung hasilnya saja. 2 kali 7, 14, ditambah 4 kali 1, 4. 2 kali 3, 6, ditambah 4 kali 2, 8. 1 kali 7, 7, ditambah 2 kali 1, 2. 1 kali 3, 3, ditambah 2 kali 2, 4. Nah, 14 tambah 4, 18. 6 tambah 8, 14. 7 ditambah 2, 9. 3 ditambah 4, 7. Oke, paham ya? Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan pada video ini bisa kalian pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!